Halo, selamat pagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan satu tip atau cara bagaimana mengganti plat nomor agar cover mikanya tidak pecah atau patah. Nah, saya sudah berkeliling kemana aksesoris. Namun saya mencoba tidak putus asa di rumah bagaimana caranya supaya cover mikanya itu tidak patah dan bisa dipasang kembali. Untuk itu, tonton dan simak video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe-nya guys. Nah, ini merupakan tip penemuan saya, pengalaman saya pribadi dengan tidak bermaksud merendahkan pihak-pihak lain. Tapi ini cukup jitu bagaimana plat nomor atau mika yang mengcover plat nomor itu utuh pada saat diganti. Nah, kita coba kesempatan ini untuk berbagi kepada saudara-saudaraku semuanya. Nah, caranya yang pertama adalah siapkan satu nampan air secukupnya. Lalu siapkan juga lap dan basahi, celupkan ke air, lalu cover mikanya di sekelilingnya dioles secukupnya aja, dioles agar tujuannya si mika tersebut tetap terjaga tidak meleleh. Siapkan pula pemanas atau hair dryer, di sekelilingnya dipanaskan. Tujuannya apa? Supaya lem yang dipermanen di cover mika tersebut bisa mudah meleleh. Nah, cover tersebut tetap tidak meleleh karena tadi awal sudah diolesi oleh air. Nah, caranya nggak bisa dicongkel begitu. Siapkan pelat tipis atau pisau, lalu perlahan-lahan digerakkan maju sambil dipanaskan, nah terus ke sekelilingnya, maka lem tersebut mudah terkelupas dan mikanya aman tidak patah. Nah, itu salah satu cara bagaimana cara kita untuk mengganti plat nomor supaya mikanya tidak patah atau pecah dan bisa dipasang kembali. Bayangkan kalau kita beli baru, mikanya juga mahal, bahkan ke bengkel pun juga mahal. Nah, kami akan memberikan satu tip jitu dan ini sudah saya coba caranya demikian guys. Jadi bisa ditonton di video ini supaya saudara-saudaraku semuanya bisa mengikuti langkah-langkah cara mengganti plat nomor yang plat nomor itu di cover oleh mika. Sulit untuk dibuka kalau memang menggunakan sistem lem atau double tip, bahkan ada yang menggunakan power glue. Dengan cara seperti ini tentunya alhamdulillah bisa terkelupas dengan mudah. Oleh karena itu, ini merupakan cara yang saya lakukan. Tadi bagian depan sudah selesai. Selanjutnya kita coba buka bagian belakang, plat nomor bagian belakang. Lakukan pemanasan seperti biasa. Congkel pelan-pelan. Setelah lem tersebut mengalami lembek, ya, pemuaian, lalu dicongkel. Terus lakukan pemanasan, lalu terus dilakukan pemanasan, disodok pelan-pelan menggunakan pisau yang tipis, maka secara bertahap
cover tersebut memuai, tapi tidak meleleh. Yang meleleh dan memuai hanya lemnya saja. Nah, lakukan terus bertahap, maka si lem tersebut akan memuai. Terus dilakukan pemanasan sambil pisaunya juga digerakkan. Nah, jangan lupa kepanasan nanti malah mikanya yang meleleh. Lakukan pula secara bertahap, diolesi dengan kain lap basah. Tujuannya mikanya tetap stabil dalam temperatur, lemnya tetap memuai. Terus dilakukan pemanasan sambil didorong pisaunya mengiris atau membuka lem yang menempel di plat nomor dan mika. Terus dilakukan. Berbeda sekali kalau cover mika tersebut di skrup, tentunya akan lebih mudah. Tinggal buka skrup dan itu bisa diganti juga secara mudah. Tetapi kalau di lem seperti ini, tentunya kita akan mengalami kesulitan. Bukan hanya saja mikanya yang pecah, bahkan body covernya pun ikut patah kalau dipaksa kita congkel. Dan alhamdulillah selesai. Nanti langkah selanjutnya kita ganti plat nomor lama. Tinggal karena plat nomor lama ini pula dilem di belakang menggunakan double tip, juga harus hati-hati cara mengelupas atau membongkarnya. Tapi tidak sesulit cara membongkar mika yang ada di depan. Kalau plat nomornya mah cukup kita congkel karena bahannya plat, tidak ada rasa khawatir untuk patah karena bahannya plat atau besi. Jadi cukuplah si plat nomor itu kita lakukan pencongkelan. Tadi itu ada sedikit terkelupas. Selanjutnya guys, kita buka plat nomor yang nempel di cover. Hati-hati, jangan sampai body supportnya patah. Nah, dengan mudah karena prosesnya dilem menggunakan double tip. Nah, plat nomor lama kita turunkan. Sudah selesai, kita ganti menggunakan plat nomor yang baru. Pasang kembali sama ukurannya karena sudah standar daripada kepolisian untuk bisa support di mana saja. Lalu kita pasangkan kembali nomor yang baru, ganti nomor lama. Lalu kita tempelkan ke bodi. Tentunya sebagai informasi, kita tidak menggunakan cara pengeleman ataupun menggunakan double tip. Menggunakan apa? Kita akan mencoba supaya kita akan coba menggunakan sistem skrup, ya, di skrup atau di baut, supaya proses penggantian berikutnya mudah dan memang akan lebih proper, ya, lebih aman karena kita skrup plat nomor tersebut ke supportnya sehingga tidak ada khawatir untuk jatuh karena sudah di skrup. Bahkan supportnya juga sudah dibaut ke bodi. Supportnya dibaut dua, kanan kiri ke bodi. Nah, plat nomornya kita bolongin di bawah. Bolongin menggunakan paku. Bolong dengan paku kecil. Kita bolongin 4 sisi, pojok-pojok 4 sisi kita pantek dengan palu atau dengan paku. Kita bolongin menggunakan paku.
untuk memudahkan proses pensekrupan. Nah, kita coba bolongin. Kayaknya menggunakan obeng bisa rusak obengnya kayaknya nih. Bagaimana caranya? Kita coba cari cara, kita cari alat untuk bisa melubangi plat nomor tersebut supaya kita bisa pakunya sudah ketemu, lalu kita ketok plat nomor menggunakan bolongi dengan menggunakan paku. Karena kami nggak punya palu ya seadanya aja yang bisa kita coba cara untuk melubangi. Tapi jangan ditiru ya guys, harusnya standarnya kita memukul atau menggetok atau melubangi paku tersebut menggunakan palu. Karena nggak punya ya seadanya lah. Yang penting tujuan intinya adalah melubangi plat nomor menggunakan paku supaya skrup dengan mudah masuk dan melubangi support daripada bodi plat nomor yang ada di belakang mobil. Kalau tidak dilubangi dahulu, langsung disekrup, kesulitan kita. Nah, berbeda kalau kita menggunakan drill atau bor, itu bisa mudah. Tapi tetap harus yang terbaik dan cara yang mudah adalah dilubangi dahulu supaya proses selanjutnya menghubungkan atau mensekrup plat nomor ke supportnya itu lebih mudah dan aman. Nah, sudah 4 atau 5 titik kanan kiri atas bawah dan tengah satu. Kita luruskan yang bengkok bekas getokan, lalu kita pasangkan kembali. Kita pasang kembali. Sudah terpasang plat nomor yang baru dengan plat nomornya posisinya sudah terlubangi untuk memudahkan proses pensekrupan. Maka kita awali satu skrup yang tengah dahulu untuk mengunci biar presisi kanan dan kirinya. Kalau mensekrup support atau bodi daripada plastik dari plat nomornya agak mudah karena bahannya plastik, mudah untuk disekrup. Tapi kalau plat nomor harus dilubangi dahulu biar tidak meleset dan mudah masuk ke dalam support daripada plat nomor tersebut. Sudah disekrup. Satu sisi sudah, tinggal 4 sisi berikutnya. Skrup yang kuat masuk ke support dari plat nomor tersebut. Ya. Kita menggunakan alat yang sederhana, seadanya. Yang penting kita bisa, cara ini memang cukup jitu. Ya. Dan kita tidak menggunakan lem kembali, sistem cara pengeleman. Tentunya kita menggunakan skrup. Dan nanti pada saat nanti ada penggantian plat nomor kembali, cukup membuka skrup. Tidak harus proses-proses pembukaan lem yang dikhawatirkan pecah mikanya tersebut. Nah, caranya adalah kita nyalakan lilin. Nah, obeng tadi kita panaskan, lalu kita lubangi si mika tersebut supaya mika tersebut
pada saat proses pensekrupan tidak retak atau pecah. Jadi si mikanya itu kita lubangi menggunakan besi panas. Nah, jadi ujung obengannya itu kita panasin sedikit. Nah, kita panasin sedikit, lalu kita lubangi mika itu 4 sisi atau 6 sisi, 6 lubang untuk memudahkan proses pensekrupan satu demi satu, sehingga mikanya bila mana disekrup tidak mudah patah. Dan tentunya kalau kita langsung sekrup tanpa kita panaskan atau dilubangi dahulu, itu ya bisa menggunakan bor, tapi ya meleset. Kadang-kadang kan meleset, terpental juga. Tapi kalau sudah diberikan titik lubang, apalagi sampai bolong ya, untuk memudahkan penguncian merapatkan mika ke dalam support daripada plat nomor itu. Nah, gitu caranya guys. Jadi si mikanya dipanaskan dahulu, lalu membuat lubang di dalam 4 atau 6 sisi dari mika tersebut, lalu disekrup. Nah, setelah kita memasang mika dengan skrup, sekelilingnya kita pasang sensor yang sempat kita buka. Tentunya ini juga jangan menggunakan lem, karena tidak menjamin kekuatan, karena kita di outdoor itu panas dan hujan, bahkan kena air, akan ada proses pemoyan lem. Kita lubangin kembali, kita bor sedikit menggunakan skrup, kita pasang ke bodi sedikit, lalu kita skrup agar benar-benar menempel dan mengikat antara sensor mundur, bisa tetap bertahan lama dan aman, tidak jatuh. Nah, terus disekrup biar kencang supaya sensor yang menempel itu tetap menempel secara kuat. Itulah proses pemasangan penggantian plat nomor menggunakan metode yang saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua yang bisa menyimak video ini dari awal hingga akhir. Manakala cara ini juga dianggap kurang efektif dan tidak berkenan bagi pihak-pihak yang mungkin bisa memberikan kesan yang kurang baik, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya ya guys. Demikian saya tutup metode cara membuka cover mika plat nomor dengan baik dan cara baru ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.